Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti baik. Oh ya, gimana nih belajar online-nya? Menyenangkan atau udah rindu sama teman-teman? Betul nggak Ipin? Betul. Baik adik-adik soleh dan solehah. Kali ini kita akan belajar mengenai fikih. Adik-adik akan dibimbing oleh Kak Adri dan juga rekan kakak Kak Desi dan Kak Fauzan. Nah, sebelum kita lanjut belajarnya, silakan adik-adik untuk subscribe di channel ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan belajar materi fikih SD. Tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Mohon disimak ya. Pengertian tentang hadas. Hadas adalah istilah yang menunjukkan kondisi badan seseorang yang tidak boleh baginya melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi badan seseorang yang apabila ia ingin melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran, maka ia harus berwudu terlebih dahulu. Di antara yang menyebabkan seseorang berada dalam kondisi hadas kecil adalah setelah buang air kecil, setiap buang air besar, kentut, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan hadas besar adalah kondisi badan seseorang yang apabila ia ingin melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran, maka ia harus mandi terlebih dahulu. Di antara yang menyebabkan seseorang berada dalam kondisi berhadas besar adalah setelah keluarnya air mani, baik karena hubungan badan atau bukan, berhenti dari haid dan nifas, dan lainnya. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang cara bersuci dari hadas. Cara bersuci dari hadas ada 3, yaitu pertama, berwudu, kedua, mandi junub, dan ketiga, bertayamum. Yang pertama adalah berwudu. Yang dimaksud dengan wudu dalam syariat Islam adalah menggunakan air dengan cara tertentu pada bagian anggota tubuh tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian yang sedang berhadas kecuali ia telah berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun berwudu, pertama berniat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki, dan keenam tertib membaca doa. Yang pertama, mengucap bismillah dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kedua, membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan dan diiringi dengan menyela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur 3 kali dan mengeluarkannya 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali.
Kelima, membasuh wajah 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga ke siku-siku 3 kali. Ketujuh, mengusap kepala hingga ke tengkuk 3 kali. Kedelapan, mengusap kedua telinga 3 kali. Kesembilan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali dan diiringi dengan membasuh sela-sela jari-jari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Mandi junub. Mandi junub secara syariat adalah mengguyurkan air yang suci ke seluruh tubuh secara merata. Hukum mandi junub adalah wajib ketika seseorang sedang berhadas besar. Tata cara mandi junub, yang pertama adalah membaca niat. Niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Langkah kedua, mencuci telapak tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Langkah ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 4, membersihkan tangan kiri setelah membersihkan kemaluan. Kelima, berwudu seperti biasa kecuali kaki, karena kaki nanti untuk yang terakhir. Yang keenam, menyela-nyela rambut serta meratakan dan menyiram kepala. Yang ketujuh, meratakan ke seluruh bagian tubuh. Dicari bagian tubuh yang belum terkena air, terutama di lipatan-lipatan tubuh. Yang kedelapan, menyiram air di bahu kanan sebanyak 3 kali, kemudian di bahu kiri sebanyak 3 kali sampai ke bawah. Dan langkah penutup untuk mandi yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Itulah tutorial untuk mandi junub. Terima kasih. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar cara bersuci yang ketiga, yaitu tayamum. Yang dimaksud dengan tayamum dalam syariat Islam adalah menggunakan debu sebagai pengganti wudhu dan mandi. Allah berfirman tentang tayamum yang artinya, kemudian jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Adapun penyebab seseorang boleh bertayamum adalah jika tidak mendapatkan air walaupun dalam keadaan safar. Kedua, apabila memiliki uzur untuk menggunakan air seperti karena sakit yang akan menyebabkan sakitnya bertambah parah apabila terkena air. Tata cara tayamum. Nah, adik-adik, yang pertama berniat. Niatnya yaitu nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu dengan sekali tepukan, kemudian meniupkan debu yang berada di tangan kita. Keempat, mengusap wajah 1 kali. Kelima, mengusap tangan hingga siku, utamakan tangan kanan dahulu dengan 1 kali tepukan. Terakhir, tertib dan membaca doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah adik-adik penjelasan tentang tata cara bersuci mulai dari berwudu, mandi junub, dan tayamum. Semoga adik-adik sudah paham ya, dan kita doakan semoga virus corona ini cepat hilang agar adik-adik bisa bersekolah lagi dan bertemu dengan teman-teman. Betul nggak Ipin? Betul. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Lain waktu kita belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.